saya bisa didengar ya? Oh, jelas, terima kasih. Ini seperti biasa Mbak, masih menunggu yang lainnya dulu ini. Kayaknya belum pada datang ini yang lainnya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Wasn't it supposed to get there? Has to be supermarket. I didn't touch the supermarket. Why can't you do it? For goodness sake. No, you can see which one. Do what? Sarah Hall from the professional one. Good. The professional one. Why are you so warm? You're like a heater. Yes. You know what he does now? Huh? No breakfast. Bye bye. Would you like my new t-shirt? Waalaikumsalam, silahkan Mbak Waryanti. Ini kita masih menunggu yang lain ini Mbak. Kita mulai jam 9 lebih 10 menit ya Mbak ya. Can you hear me? Can't believe it. No, it's good. Talk to me. Mine is mine. Force. Waalaikumsalam, silahkan Mbak.
Dwi Waryuni. Oh ya, ini ada yang saya mau tanyakan ini, apa namanya, untuk angkatan 2 ini itu kan sampai semester 6 juga ya, atau gimana, ada yang tahu nggak ini? Soalnya saya belum dikasih tahu sama bagian pendidikan. Ntar kalau misalkan apa namanya kalian nggak tahu, biar saya tanyakan ke bagian pendidikan nih. Sampai semester 6 ya. Terus ini nah ya itu, ini apa namanya, jadwalnya ini kan kayaknya sampai Februari apa ya, sampai Februari itu yang ingin saya tanyakan itu akhir semester 5 atau akhir semester 6 itu. April Mei sudah UN, berarti kan harusnya Februari Maret ya, Maret itu kan harusnya udah kayak semacam isinya tryout semua kayak gitu ya. Nah ini sampai Februari besok itu akhir semester 5 atau akhir semester 6 gitu. Kalian sudah dapat informasi dari bagian pendidikan belum? Kalau misalkan belum, nanti biar saya tanyakan itu. Oh nggak dikasih tahu ya. Cuma dikasih tahu ada 6 semester. Oh gitu ya. Jadi nggak dikasih tahu kapan semester 5 nya, kapan semester 6 nya. Ini oke. Jadi kalau misalkan ini sampai Februari besok harus sampai semester 6, berarti di satu semester ini kita ada semester 4, ada semester 5, ada semester 6 gitu. Tapi kalau misalkan sampai akhir Februari besok itu cuma sampai semester 5, berarti kita ada semester 4 dan semester 5. Nanti biar saya tanyakan ke bagian akademiknya ini. Oke, selamat malam. Kita mulai aja ya. Ini sudah jam 9 lebih 10 menit. Oke, kita kemarin yang terakhir itu membahas yang lain menyusul ya. Kemarin kita sudah terakhir membahas tentang perubahan sosial. Jadi sekarang kita membahas tentang lembaga sosial gitu ya. Apa itu lembaga sosial? Nanti kita akan bahas secara mendetail di pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita membahas apa itu lembaga sosial, kita bahas dulu apa yang telah kita pelajari yang kemarin. Ya sebelumnya ini karena
UTS-nya kalian itu yang mengerjakan kayaknya baru 8 orang gitu ya. Nah, karena itu jawabannya itu tidak saya kasihkan sekarang. Jadi nanti kalau sudah mengerjakan semua, nanti saya kasih kuncinya gitu ya. Kalau enggak 8 orang, 9 orang gitu. Oke, jadi pertemuan kita yang kemarin itu masih membahas tentang apa itu perubahan sosial. Ini saya nggak tahu ini kalian masih ingat atau enggak apa itu perubahan sosial. Tapi kalau menurut saya yang baru belum lama buat presentasi ini kan saya baca slide yang sebelumnya gitu ya. Sekarang aja saya udah lupa gitu kan, kemarin itu isinya apa aja yang pertemuan kemarin. Nah ini apalagi kalau misalkan kalian nggak baca itu untuk 1 minggu atau lebih dari 1 minggu, nah ini kayaknya kemungkinan lupanya lebih banyak ini. Nah ini yang kita bahas kemarin itu kan adalah yang pertama kita bahas dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Nah ini saya pengen tanya nih satu aja nih, dampak positifnya dari perubahan sosial itu apa sih? Ada yang mau mencoba jawab ini? Kayak ini Mbak Waryanti ini sedang mengetik sesuatu ini. Inovasi modern seperti penemuan teknologi yang canggih. Benar sekali, benar sekali. Itu adalah salah satu dampak dari perubahan sosial, tetap dampak positifnya. Tapi kalau misalkan kita melihat lebih jauh lagi, itu adalah dampak positif dari modernisasi ya. Dan modernisasi adalah salah satu dampak positif dari adanya perubahan sosial. Bagus sekali Mbak Waryanti. Terus ada yang tahu dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya kayaknya Mbak Waryanti ini sebelum pelajaran ini baca-baca dulu ini. Menyalahgunakan teknologi dengan cara yang kurang baik. Itu bukan dampak langsungnya ya, tapi itu benar juga dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya yang secara langsung itu misalkan gaya-gaya kita, penampilan kita jadi ikut-ikut seperti orang-orang barat. Nah itu bentuk munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial baru yang semakin wah ini kata-katanya lebih tinggi lagi nih, yang semakin kompleks. Terjadinya disintegrasi sosial. Kalau disintegrasi sosial bukan diintegrasinya ya, tetapi lebih ke kesenjangannya. Kalau diintegrasinya itu malah karena wah ini Mbak Siti Aminah ini ada suaranya ini ya. Kalau disintegrasi itu sebenarnya gini, sebenarnya integrasinya adalah dampak positif dari perubahan sosial, karena di situ perubahan sosial lebih utamanya lagi adalah yang ke arah modernisasi. Nah orang-orang modern itu kan
mereka lebih open minded itu ya, mereka lebih terbuka, lebih mudah menerima informasi-informasi baru, dan karena mereka lebih mudah menerima, jadinya lebih mudah terjadinya integrasi. Nah, kalau di disintegrasi sosial ini tuh mungkin lebih jauh kayak gitu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah kesenjangan sosialnya. Selamat malam, silahkan Mbak Santi. Terus tadi Mbak Siti Aminah ini panggilannya siapa ini ya? Itu materi kita beda dengan yang ada di modul ini, sebenarnya sama ya, materinya sama, cuma karena saya menggabungkan antara lebih dari satu modul, kadang dua, kadang tiga, kadang empat-empatnya saya ambil semua, itu jadinya mungkin hanya berbeda urutannya saja gitu. Nah, jadi itu tadi dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Nah, tapi di situ yang harus dicermati adalah di dalam perubahan sosial pun ada yang namanya modernisasi gitu ya. Nah, modernisasi inilah juga punya dampak positif dan dampak negatif. Nah, ini di yang poin yang paling bawah kita ada itu dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Di tempat Mbak Siti ini hilang-hilang terus ya suaranya ya. Nanti kalau biar lebih jelas nanti YouTube-nya dilihat lagi, atau harus naik pohon ini biar suaranya jadi lebih jelas. Naik tower. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Selanjutnya adalah konsep modernisasi dalam perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu mau tidak mau itu kan di situ ada yang namanya modernisasi itu ya. Modernisasi di sini itu bukan yang kemarin kita bahas kan, modernisasi itu berbeda dengan westernisasi. Jadi nggak semuanya yang ke barat-baratan itu adalah modern. Nah, kalau modern itu harus dilihat dari banyak aspek. Misalkan kalau pakaian kita, gaya rambut kita, terus misalkan gadget kita, HP-nya atau laptopnya atau tasnya. Nah, itu kalau misalkan bergaya modern atau bergaya kebarat-baratan itu belum pasti modern gitu ya. Jadi modern itu yang di sini tuh lebih diartikan berubah ke arah yang telah direncanakan. Nah, itu konsep modernisasi dalam perubahan sosial adalah perubahan yang direncanakan ke arah yang lebih baik. Jadi modernisasinya itu direncanakan itu ya, bukan tidak sporadis itu ya, tidak secara acak, tetapi direncanakan. Terus perubahan menjadi masyarakat modern yang kemarin kita bahas adalah ciri-ciri dari masyarakat modernnya itu. Nah, ciri-ciri yang paling mendasar dari masyarakat modern adalah mereka yang terbuka, pikirannya terbuka gitu ya. Pikirannya terbuka, mereka berani, mereka mau menerima hal-hal yang baru, mau mempelajari hal-hal yang baru, dan yang akhirnya kan membawa ke integrasi. Atau integrasi di situ kan lebih ke menerima adanya masyarakat multikultural itu ya. Jadi antara masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa itu saling menerima. Nah, itu sudah terjadi adanya integrasi gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah perbedaan prinsip hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, kemarin kita ada tabelnya, tetapi yang lebih
utama adalah kalau masyarakat tradisional itu mereka lebih mementingkan kekeluargaan gitu ya. Jadi orang-orang itu biasanya ngumpul di situ gitu ya, ada neneknya, kakeknya, anaknya, sampai buyut-buyutnya itu kumpul di situ, dan pekerjaannya mereka pun hampir sama gitu ya, pekerjaannya mereka pun hampir sama. Jadi kalau misalkan bertani ya semuanya bertani semua itu, turun temurun itu bertani semua. Terus kalau masyarakat modern mereka lebih apa namanya, keluarganya lebih kecil. Maksudnya lebih kecil itu karena lebih informasi yang didapatkan lebih luas, lebih mudah. Jadinya orang tuanya misalkan ada di desa, terus anaknya merantau ke kota itu. Jadinya keluarganya nggak kumpul jadi satu. Jadinya di situ disebutkan keluarga kecil. Maksudnya keluarga kecil itu keluarganya terpisah-pisah ini. Orang tuanya di desa, anaknya di kota, terus adiknya ada di lain kota. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, bagi keluarga modern itu, masyarakat modern biasanya lebih lebih kecil keluarganya. Kalau di desa itu mungkin biasanya, kalau di masyarakat yang tradisional itu di desa cuma ada keluarganya siapa, keluarganya siapa, keluarganya siapa. Kalau di masyarakat yang modern itu hampir setiap rumah itu beda keluarga gitu ya. Kalau di desa mungkin tetangganya masih saudaranya, tetangganya lagi masih saudaranya, depan rumah masih saudaranya. Kalau di kota itu beda rumah aja sudah beda keluarga, dan itu mungkin berasal dari daerah yang berbeda juga. Terus ada juga untuk tingkatan-tingkatan di masyarakat, maksudnya untuk membedakan lapisan-lapisan di masyarakat itu, kalau di masyarakat tradisional itu lebih ke keluarganya, maksudnya dia keturunannya orang kaya gitu kan, berarti anaknya juga dianggap sebagai orang kaya. Anak, kalau dia tuh anaknya dari kepala desa, nah itu dianggap, nanti dianggap sebagai penerusnya kepala desa dan sebagainya. Terus kalau di masyarakat modern itu mereka lebih ke apa namanya, prestasi kerja mereka gitu ya, apa yang mereka berikan kepada masyarakat. Terus kemarin kita juga ada membahas syarat dan karakteristik modernisasi. Modern itu yang seperti apa sih, karakteristiknya seperti apa, syaratnya seperti apa, dan juga kita juga membahas tentang dampak positif dan dampak negatif modernisasi. Yang kemarin salah satu dampak negatifnya juga ada yang namanya kenakalan remaja gitu ya. Kenakalan remaja itu adalah salah satu dampak negatif dari modernisasi. Nah ini jangan lupa dibaca lagi nih, jangan lupa dibaca lagi. Oh iya, silahkan silahkan, izin dulu Mbak Dwi Mariuni. Ini panggilannya siapa ini, Mbak Dwi? Oke, kita lanjut ke materi kita pada malam hari ini. Materi kita pada malam hari ini adalah lembaga sosial itu ya, lembaga sosial. Kalau kalian apa namanya, perhatikan namanya lembaga, lembaga itu kan nggak asing di telinga kita gitu ya. Nah, lembaga sosial itu sering disebut juga dengan pranata sosial atau institusi sosial. Ada lembaga, ada institusi. Nah, ini yang paling sering kita dengar adalah kata-kata lembaga dan institusi. Nah, ada nama lainnya juga, yaitu pranata sosial. Nah, lembaga sosial atau pranata sosial atau institusi sosial ini apa sih? Nah, ini adalah suatu sistem norma yang itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini ada tujuannya ya, ada tujuannya, dan tujuan itu tertentu gitu ya. Jadi di situ ada norma-norma, sekelompok norma. Namanya sistem di situ kan, norma satu dan dengan norma yang lainnya itu saling saling berhubungan itu ya. Norma berarti aturan ya itu kan.
Oh iya, jangan jangan khawatir Mbak Siti, ini nanti saya share PPT-nya. Nah ini kembali lagi lembaga sosial itu, jadi di situ ada aturan-aturannya atau norma-normanya, dan itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah ini ada banyak pengertian dari para ahli. Ini ada 6 kayaknya, kalau nggak salah ada 6 pengertian dari para ahli. Nanti di slide setelah ini juga masih membahas tentang pengertian. Jadi yang mencoba mengartikan apa itu lembaga sosial, yang pertama adalah dari Robert McIver atau dan CH Page. Nah di sini dia mengartikan lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara. Nah ini prosedur atau tata cara ini juga hampir mirip dengan aturan gitu ya, yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi di sini suatu masyarakatnya ini juga dia mempunyai tujuan tertentu juga. Jadi hampir sama dengan pengertian yang sebelumnya, prosedur untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuannya siapa? Di sini lebih diperjelas lagi, untuk mencapai tujuan suatu kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya dari Leopold von Weiss dan Howard Becker. Di sini dia mengartikan bahwa lembaga sosial adalah jaringan. Jaringan dari apa? Jaringan dari proses hubungan antar manusia dan antara kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya. Nah, ini lebih ke hubungan antar kelompoknya sesuai minat dan kepentingan individu dan kelompoknya. Ini dari sisi yang berbeda ya. Kalau tadi itu yang dilihat adalah dari satu kelompoknya itu, yang dipentingkan adalah aturan dan tujuannya. Yang di sini kalau Leopold dan kawan-kawan ini dia lebih melihat, yang dilihat adalah sisi hubungan antar kelompoknya, yang di situ jika dilihat ke dalam lagi adalah kepentingan individu-individunya. Nah itu. Terus selanjutnya adalah dari Kuncharaningrat. Ini Kuncharaningrat itu bapak antropologi Indonesia ya. Jadi ini dikenal sebagai bapak sosiologinya kita. Silahkan yang baru datang. Terus Pak Kuncharaningrat itu dia mengartikan lembaga sosial adalah sebagai suatu sistem tata kelakuan ini bisa disebut norma juga, norma dalam bahasa yang lain gitu ya, dan hubungan yang terpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kehidupan khusus dalam kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Nah di sini juga disebutkan adalah sistem tata kelakuannya atau normanya, dan di situ juga disebutkan kebutuhan khusus, berarti kan tujuan juga gitu ya. Ini bahasanya Pak Kuncharaningrat itu memang tinggi gitu ya, susah dimengerti, tetapi intinya itu adalah sama seperti pengertian sebelumnya. Di situ ada norma, di situ ada tujuan gitu ya. Slide setelah ini masih tentang pengertian lembaga sosial. Selanjutnya dari Pak Surjono Sukamto, ini dia mencoba mendefinisikan lembaga sosial itu sebagai himpunan norma, tetap norma lagi, dari segala tindakan, dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah di sini tujuannya itu lebih ke kebutuhan pokok gitu ya, sama seperti tadi Pak Kuncharaningrat itu kebutuhan khusus gitu ya. Kalau di sini kebutuhan pokok lebih mengerucut lagi. Khusus yang seperti apa? Kalau di Pak Surjono Sukamto itu dulu khususnya adalah kebutuhan pokok. Nah itu kebutuhan pokok apa aja sih? Ada makan, ada pendidikan, dan sebagainya ya. Nah ini juga di situ ada
himpunan norma, berarti himpunan aturan-aturan. Selanjutnya adalah dari Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Nah, ini juga nama-nama tokoh-tokoh besar di dunia sosiologi gitu ya. Ini kalau di buku-buku sosiologi pasti mereka sering muncul itu ya, orang-orang ini. Nah, di sini lembaga sosial itu apa? Lembaga sosial adalah kumpulan dari berbagai cara berperilaku. Cara berperilaku itu apa sih? Itu juga norma itu ya, yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai sarana mengatur hubungan-hubungan sosial. Nah, ini berbeda lagi. Jadi bukan tujuannya. Ini lebih ke pengertiannya dari Howard tadi ya. Howard dan kawan-kawan itu yang dilihat adalah hubungan antar kelompoknya. Nah, di sini juga masih membahas tentang kumpulan norma-norma. Berarti kan kumpulan aturan-aturan. Jadi intinya itu lembaga sosial itu sebenarnya di situ ada aturan-aturannya. Nanti kalian mungkin akan semakin paham kalau contohnya lembaga sosial itu seperti apa. Nah, ini contohnya di sini. Contohnya karena tadi di situ ada tujuan tertentunya itu lebih dikhususkan lagi, itu adalah kebutuhan pokok gitu ya. Kebutuhan pokoknya di sini yang pertama contohnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan contoh lembaganya adalah sekolah ya. Ada sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, ada perguruan tinggi, ada pesantren. Nah, di situ terus ada lembaga kursus tertentu misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari lembaga sosial atau institusi sosial. Nah, misalkan di sini kita akan lebih jelas lagi. Nah, kalau misalkan ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, ini di masing-masing tingkatan ini kan ada aturannya. Kok kenapa harus ada SD dulu? Kok kenapa harus ada sekolah menengah dulu? Kok ada SMA? Kok ada SMP? Kok setelah itu ada kuliah? Nah, di situ kan ada aturan-aturannya, ada norma-normanya itu ya. Nah, ini norma-norma inilah yang sebagai dasar untuk membentuk lembaga sosial itu. Misalkan di sini ada kebutuhan pencaharian hidup, di situ ada lembaga sosialnya itu misalkan pertanian, peternakan, koperasi, industri, perusahaan. Nah, itu kan salah satu lembaga sosial juga. Nah, di situ timbul karena adanya kebutuhan pokok kita itu ya. Nah, itu dengan contoh-contoh ini harus kita lebih mudah memahami ya. Di situ kalau misalkan perusahaan kan kemarin kita tuh ada CV, terus ada firma, ada PT. Nah, itu di situ kan juga ada aturan-aturannya. Nah, setiap lembaga sosial ini pasti ada aturan-aturannya. Misalkan di SMA harus 3 tahun. Terus di situ gurunya harus sendiri-sendiri. Enggak. Terus kalau di SD itu kan gurunya misalkan cuma satu-satu terus. Di kelas 5 gurunya yaitu, di kelas 6 gurunya yaitu. Kalau di SMP kalian sudah mulai satu pelajaran gurunya beda-beda. Nah, itu ada aturan-aturan tersendirinya itu. Nah, kalau lembaga sosial ciri-cirinya yang paling utama adalah punya aturan-aturan itu. Nah, kita berlanjut ke ciri-ciri lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu seperti apa sih? Nah, di sini. Nah, kita bahas dengan ciri-cirinya. Yang pertama, lembaga sosial itu merupakan suatu organisasi. Organisasi berarti di situ ada strukturnya gitu ya. Ada strukturnya. Nah, organisasi yang seperti apa? Organisasi dari pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas sosial. Jadi di situ ada pola-polanya. Ya, misalkan di SD itu 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, terus di perguruan tinggi misalkan 4 tahun. Di perguruan tinggi juga dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, itu di situ ada organisasinya misalkan SMP Negeri 1 Yogyakarta, ada SD 1 Yogyakarta. Nah, itu ada organisasinya di situ, dan setiap organisasinya
juga punya pola-pola tersendiri gitu. Yang misalkan di SD ini 6 tahun, di SD yang lainnya misalkan karena akselerasi itu 5 tahun, atau di SD yang lainnya itu menggunakan bahasa Inggris dan lain-lainnya. Jadi ini punya pola-pola tersendiri gitu ya. Dan suatu lembaga sosial di situ muncul yang biasanya dari tradisi yang baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, ini berguna untuk merumuskan tujuan dan tata tertib. Oh, ini Mbak Dwi Maryuni nggak kembali lagi. Nanti jangan lupa YouTube-nya dilihat ya. Dan nanti kita, karena di akhirnya itu, di akhir slide itu juga nanti ada tugasnya ini. Silahkan Mbak cari nih yang baru datang, silahkan. Jadi itu tadi kita muncul sampai ke lembaga sosial ini, itu biasanya muncul dari tradisi-tradisinya. Nah, tradisi-tradisinya itu yang nantinya digunakan untuk merumuskan tujuan dan tata tertibnya gitu ya. Kalau misalkan di sekolah dari zaman dulu itu sudah ada guru dan sudah ada murid. Mungkin zaman dulu belum ada tingkatan-tingkatan yang sampai sekarang itu sudah kompleks sekali ya. Ada SD, ada SMP, terus wajib belajar 9 tahun. Sekarang sudah wajib belajar 12 tahun atau belum ya? Saya belum tahu informasinya. Terus wajib belajar 9 tahun, berarti SD dan SMP itu ada aturan-aturannya. Misalkan di sini dari dulu itu kan sudah ada guru dan murid. Guru memberikan pelajaran, murid menghormati guru. Nah, di sini kan dari adanya tradisi-tradisi ini muncullah sebagai tata tertib gitu ya. Tata tertib misalkan siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini kan dari dulu itu sudah ada tradisi-tradisi kalau siswa ke tempatnya guru itu harus tepat waktu. Jadinya di sekolah pun sekarang jadi peraturan kalau misalkan datang ke sekolah harus sebelum pukul 7 pagi misalkan. Kalau setelah 7 pagi gerbangnya ditutup atau seperti apa, harus lapor satpam lah atau harus apalah. Nah, itu. Jadi yang ada di lembaga sosial, aturan-aturannya itu biasanya muncul dari tradisi-tradisi. Tetapi tidak semuanya muncul dari tradisi ya. Ada yang muncul karena di situ adanya aturan-aturan yang digunakan untuk mempermudah atau untuk membagi kekuasaan dan lain-lainnya ya. Selanjutnya adalah lembaga sosial mempunyai alat perlengkapan yang dipakai untuk mencapai tujuan. Nah, ini perlengkapannya itu apa aja sih? Kalau misalkan di sekolah itu kan ada bangku, ada papan tulis, terus di situ ada kurikulumnya. Kalau di kita itu ada Wizik, terus kalian ada komputer, ada laptop, ada misalkan kalian pakai tablet lah atau pakai HP lah. Nah, itu adalah salah satu sarana-sarananya dan itu dipakai untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya kita itu apa di KPC ini? Berarti kan tujuannya, kalau kalian kan mungkin tujuannya ingin lulus gitu ya, atau ingin mencari ilmu. Terus ini nggak tahu ini ingin lulus atau ingin mencari ilmu ini. Kalau mencari ilmu nggak lulus boleh nggak gitu. Pastinya kalian ingin lulus juga ingin mencari ilmu gitu ya. Atau yang ingin dicari itu ijazahnya, hanya ijazahnya. Maunya dua-duanya Pak. Wah, ini jangan-jangan ijazahnya yang dicari nih. Jadi kalau tugas asal ngerjain. Wah, jangan sampai. Jadi di sini
apa namanya, contohnya kalau untuk mencapai tujuan itu memang harus ada alat-alatnya gitu ya. Alatnya Facebook, Facebook termasuk alat bukan sih, termasuk alat juga, itu termasuk sarana juga. Terus selanjutnya, tingkat kekekalan merupakan ciri semua peranata sosialnya. Ini sebenarnya kekekalan itu maksudnya seperti apa sih? Kalau kalau diartikan secara apa namanya, cuman dibaca agak bingung ini. Jadi maksudnya gini, kekekalan di sini apa yang di lembaga sosial itu terbentuk dari waktu yang lama, itu ya maksudnya seperti itu. Jadi kalau kalian baca di bukunya itu di situ disebutkan kalau apa namanya, tingkat kekekalan ini maksudnya adalah itu terbentuk dari waktu yang sangat lama, bukan bukan waktu yang kemarin gitu ya. Misalkan sekolah itu sekarang diputuskan apa namanya, SMP dan SMA digabung, itu kan nggak seperti itu kenapa dipisah, terus kenapa 3 tahun, itu kan karena dari dulu itu sudah, karena ada pengalaman-pengalamannya, terus kenapa harus dipisah. Nah, seperti itu. Karena kalau kalian, kalau di Taiwan masih sama ya, kalau di Taiwan itu ada SMP, ada SMA, tapi di tempat lain itu mungkin ada yang berbeda ya. SMP dan SMA itu jadi satu. Nah, itu kenapa kita dipisah jadi dua, karena di situ pasti ada sejarahnya gitu ya, dan itu tercipta melalui apa namanya, sejarah yang panjang gitu ya, kenapa seperti itu. Nah, itu tingkat kekekalan maksudnya di situ. Terus selanjutnya, lembaga sosial mempunyai berbagai tujuan tertentu. Nah, setiap lembaga sosial ini itu punya tujuan masing-masing, walaupun tingkatannya sama, misalkan SD, misalkan SMP. Satu SD yang satu dengan yang lain itu tujuan utamanya sama, tetapi di situ visi dan misinya kadang berbeda-beda gitu ya. Terus SMP 1 dan SMP yang lain juga berbeda. Yang paling terlihat jelas itu ketika sudah mulai ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi, karena kalau SD, SMP, SMA itu kan pelajarannya pasti sama itu ya. Jadi kalau misalkan kalian pindah dari satu SMP ke SMP yang lain, itu kalian masih bisa, karena di situ mata pelajarannya memang sama, karena itu sudah diatur dari pusat gitu ya. Oh, kelas 2 semester 1 ini, kelas 2 semester 2 mata pelajarannya ini. Nah, kalau di perkuliahan itu bisa saja semuanya itu berbeda gitu ya. Misalkan sama-sama jurusannya adalah, misalkan paling gampang jurusannya adalah ilmu sosiologi gitu ya. Ilmu sosiologi yang ada di UGM dengan ilmu sosiologi yang ada di UI itu mungkin berbeda gitu ya. Yang semester 1 itu mempelajari mata kuliah ini, terus yang di UGM mempelajari ini itu mungkin berbeda. Jadi kalau misalkan kalian berpindah, misalkan tadinya kuliah di UGM terus pindah ke UI, itu tidak pasti kalian misalkan di UGM semester 3 nanti pindah ke UI itu jadi semester 3 lagi, itu nggak pasti seperti itu gitu. Karena di situ modelnya kan apa namanya, apa saja mata kuliah yang sudah diambil itu ya, mata pelajaran yang sudah diambil. Nah, kalau mata pelajarannya diambil itu sama, nah itu kan nanti di perguruan tinggi tujuan itu nanti akan dilihat dulu. Kalau dilihat dulu, oh ini mata pelajarannya sama, nah itu tidak usah mengambil lagi. Nah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang berbeda, misalkan di UGM tidak ada, di UI ada, nah mata pelajaran yang belum diambil itu masih semester 1 ya, itu nanti harus diambil lagi ya. Tapi kebijakan itu memang tetap berbeda-beda. Nah, ini kita apa namanya, antara satu lembaga sosial dan lembaga yang lain itu punya tujuan dan aturan yang berbeda-beda gitu loh. Dan selanjutnya adalah punya lambang gitu ya. Punya lambang. Jadi SMA
1 ini seperti ini lambangnya, SMA 2 seperti ini lambangnya, terus bajunya juga berbeda, misalkan baju identitas batiknya seperti ini, yang sekolah lain batiknya seperti ini, baju olahraganya seperti ini. Nah itu berbeda-beda antara kita juga ya, berbeda-beda ya antara yang di Taiwan itu, antara sekolah satu dan sekolah lainnya juga berbeda-beda. Nah itu setiap lembaga sosial punya lambang sendiri-sendiri, itu ciri-cirinya. Nah ini ada ciri-ciri yang menurut Gilin bersaudara. Ini menurut Gilin bersaudara, ciri-cirinya sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya, cuman ini kalau di buku kita itu yang saya lupa itu yang buku yang mana itu hanya menampilkan ciri-ciri dari Gilin bersaudara ini, ciri-ciri yang secara umumnya yang tadi itu tidak dibahas. Nah ini kalau menurut Gilin bersaudara ini, ciri-cirinya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah pola pemikiran dan perilaku terwujud dalam aktivitas masyarakat beserta hasil-hasilnya. Jadi ini memang yang sudah ada di masyarakat gitu ya. Lembaga sosial itu aktivitas-aktivitas, aturan-aturan yang memang sudah ada di masyarakat ya. Tidak dibentuk baru. Nah, terus mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu, ini artinya sama dengan yang tadi itu karena terbentuk dari waktu yang lama ya. Terus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu, ini juga masih sama, ada visi dan misinya di situ, dan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Terus mempunyai alat kelengkapan, ini juga sama yang tadi, misalkan di sekolah itu ada meja, kursi, papan tulis. Terus di kita ada wisiknya lah, ada apalah, ada Facebook lah. Nah ini modern sekali. Terus selanjutnya memiliki lambang-lambang, ini juga sama, memiliki lambang-lambang ya. Memiliki lambang-lambang, simbol-simbol, terus atribut-atribut yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Terus di situ juga ada dalam merumuskan tujuan dan tata tertib. Lembaga memiliki tradisi yang tertulis, ini juga sama sebenarnya. Cuma ini menurut Gilin dan Gilin ini, karena ini secara internasional ya, ini orangnya saya lupa orang mana, itu dia lebih melihatnya itu secara global gitu ya. Selanjutnya tujuannya. Nah tujuannya tadi ada ciri-cirinya, sekarang tujuannya. Nah menurut Dr. Randes Ahmadi, nah ini lembaga sosial itu memiliki beberapa tujuannya, beberapa fungsinya. Yang pertama adalah memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Nah di sini karena di situ ada aturan-aturannya, jadi di situ adalah aturan-aturan itu juga bisa sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bersifat, menghadapi masalah-masalah. Nah ini sudah ada pedomannya. Kalau misalkan contohnya lembaga sosial itu kan ada juga lembaga peradilan gitu ya. Lembaga peradilan di situ kan kalau misalkan ada sengketa misalkan tanah, terus di situ ada tindak-tindak kriminal, itu di situ sudah ada aturan-aturannya. Harus ada misalkan jadi tersangka dulu, terus setelah itu jadi terdakwa, di situ ada penyidikan dulu, terus setelah itu baru dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Di situ sudah ada aturan-aturannya gitu ya. Nah ini menjadi pedoman bagi masyarakat gitu. Contohnya itu harus di situ menjaga kebutuhan masyarakat. Di sini maksudnya di situ kan ada lembaga-lembaga yang ada untuk bidang perekonomian gitu ya. Misalkan tadi perusahaan gitu ya. Di situ ada perusahaan yang intinya perusahaan itu atau di situ lapangan pekerjaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya. Terus ada warung, misalkan warung juga bisa menjadi lembaga sosial, pasar gitu ya.
pasar juga bisa menjadi sebagai lembaga sosial yang di situ adalah perdagangannya, perdagangannya. Nah, selanjutnya adalah memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama ya. Hampir sama dengan yang pertama adalah memberikan aturan-aturan, memberikan pedoman, memberikan pegangan. Ini hampir sama. Mengendalikan sosialnya, maksudnya pengendalian sosial itu harus informasi yang di masyarakat itu antara pemerintah dan masyarakat itu masyarakat diatur dalam undang-undang. Di situ ada lembaganya, misalkan lembaga pemberitaan, misalkan di situ yang pers, wartawan dan sebagainya, lembaga penerangan pemberitaan atau enaknya adalah pemberitaan ya, misalkan di situ ada surat kabar. Nah, lembaga-lembaga itu yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat ya, apa yang pemerintah lakukan, apa yang kebijakan yang ada di pemerintah. Nah, di situ karena kebijakan-kebijakan itu tersebar luas di masyarakat, nantinya masyarakat akan memberikan kontrol gitu. Misalkan, kok kenapa pemerintah berpikirnya seperti ini ya, kok kenapa pemerintah menaikkan harga BBM ya. Nah, itu kita akan tahu di situ latar belakangnya, di situ tuh ada apa, kok kenapa pemerintah membangun tol, kok kenapa pemerintah membangun jaringan kereta api di luar Jawa dan sebagainya. Nah, itu akan muncul adanya pengendalian sosial. Nah, kita sekarang membahas tentang tipe-tipe dari lembaga sosial itu. Lembaga sosial itu banyak sekali macamnya. Kalau nggak salah ini, kalau nggak ada 4 ada 5 ini. Yang pertama itu berdasarkan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama adalah basic institution atau institusi dasar itu ya. Institusi dasar itu adalah lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Contohnya ada keluarga, ada sekolah, ada negara. Di negara ada, di situ ada kepolisian, ada peradilan dan sebagainya. Itu adalah institusi dasar, itu yang memang sudah ada dan itu penting. Coba kalau nggak ada sekolah ini, coba kalau nggak ada keluarga, nah itu, dan coba kalau nggak ada negara gitu. Nah, itu adalah institusi-institusi yang penting dan harus ada, institusi dasar. Nah, selanjutnya adalah subsidiary institution, atau di sini adalah institusi pelengkap itu ya. Adalah lembaga sosial yang keberadaannya hanya sebagai pendukung dari lembaga sosial yang sifatnya lebih dasar. Contohnya rekreasi. Nah, ini rekreasi hanya sebagai, mungkin kalian bingung ya, kok kenapa rekreasi adalah institusi gitu, atau adalah lembaga, kok perdagangan itu adalah lembaga. Kalau kita lihat dari pengertiannya, nah, lembaga itu tidak harus di situ adalah kantor gitu ya. Nah, di situ yang penting adalah adanya aturan-aturan untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Kata-katanya susah sekali ini. Untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang penting ada aturan-aturannya, ada tujuan-tujuannya. Nah, rekreasi tujuannya apa? Izin kasih itu apa ya? Nah, ini rekreasi itu tujuannya, misalkan tujuannya untuk mendapatkan hiburan. Oh iya, silakan.
misalkan apa namanya, mendapatkan hiburan. Nah di situ ada aturan-aturannya juga, misalkan harus bayar. Kalau misalkan di situ ada loketnya harus bayar. Terus misalkan di situ ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu juga ada aturan-aturannya itu ya. Misalkan norma-normanya paling gampang misalkan membawa makanan kalau rekreasi. Nah itu adalah hal-hal sepele, tetapi di situ juga termasuk lembaga gitu ya, lembaga sosial atau institusi sosial. Jadi yang di sini menurut nilai yang diterima masyarakatnya ada institusi dasar dan institusi pelengkap gitu ya. Yang kedua adalah berdasarkan perkembangannya. Nah kalau berdasarkan perkembangannya itu ada creative institution dan enacted institution. Ini ada yang tahu artinya nggak ini creative institution? Kalau dari apa namanya, pengertiannya itu adalah lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Nah sehingga sering juga disebut dengan lembaga primer gitu ya, yang itu memang sudah ada. Contohnya perkawinan, agama, nah itu ada yang tahu artinya ini kreatif ini? Wah kayaknya lagi pada bengong semua ini. Creative institution. Terus ada juga enacted itu lembaga sosial yang sengaja dibentuk. Nah kalau kreatif itu memang sudah ada, tidak sengaja, dan itu memang sudah ada, dan itu juga penting ya. Misalkan tadi perkawinan, mau sengaja, mau gimana pun juga tetap bakal ada gitu ya. Nah ini kalau yang enacted itu adalah yang sengaja dibentuk. Contohnya adalah lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga keuangan. Nah ini kok kenapa ada lembaga ekonomi dan lembaga keuangan ini? Apa sih bedanya ya? Kalau lembaga, ada yang mau mencoba menjawab dulu ini bedanya itu apa? Jadi ekonomi adalah lebih ke memenuhi kebutuhan ya, lebih memenuhi kebutuhan. Misalkan di situ ada PT, ada perusahaan, ada apa, industri dan sebagainya. Kalau keuangan itu lebih yang mengurusnya uang, misalkan bank, misalkan lagi BMT, misalkan lagi di situ keuangan OJK itu ya, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada BEI, Bursa Ekonomi Indonesia dan sebagainya. Itu lebih lebih keuangan gitu ya. Yang lebih 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 mudahnya adalah bank gitu ya, yang langsung berhubungan dengan keuangan. Terus ada yang mengurus kredit. Nah itu adalah apa namanya, lembaga-lembaga keuangan. Nah selanjutnya adalah dari sudut penerimaan masyarakat. Nah di sini penerimaan masyarakat itu seperti apa sih? Di sini juga ada dua macam. Yang pertama adalah approved
institution adalah institusi yang diterima itu ya. Maksudnya adalah lembaga sosial yang keberadaannya itu diterima oleh masyarakat. Kenapa diterima? Karena di situ masyarakat itu butuh gitu ya. Contohnya adalah sekolah, agama, perdagangan. Nah, ini kenapa itu ada? Karena masyarakat itu butuh. Nah, selanjutnya unsanctioned institution. Nah, di sini maksudnya adalah lembaga sosial yang keberadaannya itu dihindari, tetapi masyarakat itu tidak mampu untuk menghilangkan itu. Contohnya adalah rampok, penjudi, ini yang jahat-jahat ini. Ini masih pada hidup semua ini ya. Ini kayaknya dari tadi sepi sekali nih. Oh, sambil kerja. Oh ya, oke. Lebih baik kayak gitu. Jadi memang karena sosiologi itu saya yang banyak ceritanya, jadi nggak apa-apa lah saya mendongeng kalian. Tapi yang penting kalau misalkan nanti sempet YouTube-nya dilihat lagi, jadi lebih konsentrasi ketika mendengarkan gitu ya. Karena memang sosiologi itu memang isinya itu teorinya banyak sekali. Dengarkan sambil lewat baju. Oh, boleh. Jadi ini memang sosiologi materinya banyak sekali, dan materinya itu ada di sekitar kita ini. Dan sebenarnya tinggal di kalau kita berpikir secara yang mendalam itu nggak perlu belajar pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau sudah dilihat dari kajian keilmuan, nah di situ banyak banget istilah-istilahnya yang memang harus kita pelajari gitu ya. Nah, ini kayak yang kayak tadi institusi yang diterima, unsanctioned ini kalau bahasa Indonesianya adalah sanksi gitu ya, disangsikan atau sanksi. Namanya sanksi itu kan bukan sanksi yang pakai K ya. Sanksi itu kan kalau sanksi yang pakai K itu adalah kayak balasan itu ya. Sanksinya apa itu? Berarti kan kalau kita berbuat yang jelek kayak itu, kita dapat balasannya. Balasan sanksinya berarti hukumannya itu ya. Sanksinya ini sanksi yang pakai G gitu ya. Sanksi, disangsikan, berarti itu kita nggak tahu benar atau salahnya gitu ya. Disangsikan, masih ragu-ragu. Nah, ini kata-kata sanksi berasal dari ini. Jadi unsanctioned institutions. Nah, ini lembaga yang keberadaannya itu cenderung dihindari, tetapi ada gitu ya. Contohnya adalah perampok, penjudi, dan sebagainya. Yang tadi approved institution itu, lembaga itu memang sebenarnya adalah dibutuhkan. Kenapa diterima? Karena memang itu dibutuhkan. Selanjutnya dari penyebarannya. Nah, di sini ada general institution.
general institution adalah atau institusi yang secara umum. Nah, ini menyebarnya itu di seluruh dunia gitu ya. Adalah lembaga sosial yang keberadaannya dikenal oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Misalkan ada 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 agama ya, agama di seluruh dunia pun ada, agama Islam di seluruh dunia pun ada, Kristen di seluruh dunia pun juga ada. Terus hak asasi manusia juga dimanapun juga ada, entah itu di Indonesia, entah itu di Taiwan, entah itu di Arab, entah itu di Inggris, itu ada hak asasi manusia. Terus juga ada restricted institution. Nah, itu adalah lembaga sosial yang keberadaannya itu hanya dikenal oleh sebagian masyarakat tertentu. Restricted itu kan terbatas gitu ya, ada batasannya, hanya dikenal oleh masyarakat tertentu saja, mungkin di daerah, hanya di daerah itu saja, atau hanya kepentingan itu saja. Nah, ini lebih dasar lagi. Misalkan kalau agama di seluruh dunia kan tahu entah itu agamanya apa gitu ya. Nah, di sini kalau restricted institution itu lebih khusus lagi. Misalkan agama Islam itu mungkin berbeda dengan agama Hindu gitu. Orang-orang Islam nggak tahu agama Hindu itu seperti apa, dan orang Hindu pun tidak tahu agama Islam itu seperti apa. Kalau kalian misalkan datang ke Bali gitu ya, kalian tanya misalkan sama orang-orang Bali, Mbak, kiblatnya di mana ya? Nah, kadang-kadang kebanyakan mereka nggak tahu kiblat gitu ya, nggak tahu kiblat. Jadi, loh, kiblat itu apa mas? Gitu ya. Nah, kalau kalian datang ke sana itu lebih enak kalau kalian mau sholat atau mau apa, lebih nanya tuh barat itu di sebelah mana gitu ya. Jadi tidak hanya seperti di Taiwan yang jarang masjidnya. Ketika kalian main ke Bali atau ke daerah-daerah yang Islam itu adalah minoritas, yang paling paling gampang contohnya di Bali lah. Di Bali itu kan masjid juga sedikit gitu ya. Masjid juga sedikit. Terus di sana juga karena nggak tahu masjid itu harus suci, misalkan alas kaki itu harus dilepas dan sebagainya. Kalau misalkan kita apa namanya ke daerah mereka, misalkan ada lomba, misalkan ada acara di Bali gitu. Nah, di situ tidak ada musolanya, tapi sama panitianya itu misalkan disediakan tikar yang panjang atau tikar yang luas itu. Orang-orang Bali mereka nggak tahu kalau misalkan itu tempat sholat tidak boleh diinjak dengan sepatu gitu, atau mereka biasanya asal jalan-jalan saja. Terus ketika apa namanya untuk sholat itu mereka harus wudhu dulu misalkan. Nah, mereka kadang-kadang juga nggak tahu, mereka menyediakan tempat sholat tapi tidak menyediakan tempat wudhu. Nah, itu tidak usah jauh-jauh ke di Taiwan. Kalau di Taiwan kan memang apa namanya tempat ibadah itu memang apa khususnya Islam itu kan jarang gitu ya. Di Bali pun seperti itu gitu. Mereka nggak tahu kiblat itu apa, mereka nggak tahu halal pun mereka kadang nggak tahu gitu ya. Ini kalau misalkan kalian tanya ke apa namanya tanya ke warung kayak gitu, ini halal atau enggak, itu mereka kadang-kadang nggak tahu halal itu seperti apa sih. Nah, itu tadi contohnya adalah restriksi institusi atau institusi yang terbatas. Dan selanjutnya adalah berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu juga tetap ada dua macam. Nah, ini di buku yang ini ada dua macam apa namanya pendapat ya. Kalau di buku yang satunya itu bukan operatif tapi kooperatif gitu ya. Kooperatif itu kan kerjasama itu ya. Kalau operatif operatif itu yang dilakukan itu ya. Yang dilakukan berarti lebih ke yang dikerjakan, berbeda ya. Kooperatif itu kerjasama, operatif itu yang dikerjakan gitu ya.
Nah ini kalau yang di buku yang satunya itu namanya kooperatif. Kalau yang di buku satunya adalah operatif. Tapi saya uh, lebih suka menggunakan yang operatif gitu ya. Nah operatif di sini maksudnya apa sih? Yaitu lembaga sosial berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah di sini karena kalau ini yang tadi operatif dan kooperatif itu pengertiannya sama gitu. Tapi kalau ini adalah kooperatif, ini di sini kan kalau dilihat dari pengertiannya itu nggak cocok kalau untuk kooperatif, lebih cocoknya ke kooperatif. Nah karena di sini definisinya itu untuk menghimpun pola-pola. Nah untuk menghimpunnya itu seperti apa kan harus dilakukan gitu loh. Harus dilakukan, tidak hanya kalau kooperatif itu kan harus ada minimal itu dua ya, antara satu masyarakat ini dan masyarakat yang lain kooperatif bekerja sama itu ya. Nah di sini yang dilihat adalah menghimpun pola-polanya, cara-caranya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah di sini tidak dijelaskan di situ ada dua lembaga atau lebih kayak gitu ya. Nah contohnya adalah lembaga pertanian, lembaga perdagangan, lembaga perikanan. Nah di sini adalah operatif. Operatif adalah yang dilakukan. Implementasi juga bisa. Operation juga bisa. Gitu. Ini apa namanya? Yang bahasa Indonesianya bagus ini biasanya punya kosakata yang banyak ini. Kalau saya tidak termasuk yang bahasa Indonesianya bagus. Nah, kalau dulu nilai ujian saya ketika SMA itu nilai bahasa Indonesia yang paling jelek kayak gitu ya. Karena saya nggak tahu bahasa Indonesia itu jawabannya hampir mirip-mirip ya. Ini benar, terus yang lainnya lebih benar lagi, yang lainnya benar sekali ya. Waalaikumsalam, silahkan yang baru hadir nanti jangan lupa YouTube-nya dilihat lagi ya. Nah itu apa namanya, jadi kalau bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia ya menjebak dan menjebaknya itu kayaknya menjebak banget ya gitu ya. Kayak misalkan saya pernah dicontohkan dulu itu misalkan puisi ya gitu ya. Puisi antara guru bahasa Indonesia yang ini dengan guru bahasa Indonesia yang lain kadang itu mengartikannya berbeda gitu ya. Unsur intrinsiknya itu kadang berbeda antara guru satu dan guru yang lain gitu. Terus kalau di situ misalkan ada soal ada kuncinya biasanya mereka juga berbeda-beda gitu. Nah ini yang saya nggak terlalu pinter dalam urusan bahasa-bahasa seperti ini. Mungkin di sini malah ada yang bahasanya lebih jago dari saya ini, pinter ngomongnya, terus pinter pemilihan kata-katanya, kosakatanya banyak, untuk mengarang juga pinter gitu kan. Barangkali nanti ada yang membuat novel di sini. Nah bagus sekali itu. Kalau saya berkata-kata susah ya. Nah tadi ada operatif. Nah ini operatif karena yang satunya lagi juga sama, yang di buku satunya dan buku yang lainnya itu yang satunya lagi selain operatif atau yang di buku satunya kooperatif itu adalah regulatif. Nah regulatif itu kan yang membuat aturannya ya. Yang membuat aturannya berarti kan satunya bukan kooperatif. Kooperatif kan adalah kerjasama, berarti yang satunya itu harus operatif yang mengerjakan aturan itu. Jadi ada yang membuat aturan, ada yang mengerjakan aturan. Nah itu operatif dan regulatif. Nah regulatif ini adalah yang kalau bahasa Indonesia regulasi kayak gitu. Regulasi itu yang membuat aturannya gitu ya, yang membuat apa namanya, sebagai pengelolanya, sebagai pembatasnya. Nah ini adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi ya, mengawasi
adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Jadi di sini tidak hanya mengawasi saja, tadi mengawasi misalkan membatasi oh kegiatan ini, misalkan kegiatan adat istiadat, misalkan paling gampangnya itu kegiatan misalkan di Madura kan ada pacuan pacuan sapi, namanya apa ya pacuan sapinya di Madura itu. Nah misalkan sapinya di situ diberikan regulasi, misalkan sapinya harus yang berusia lebih dari karapan sapi ya, ini karapan sapi. Nah ini misalkan ada di situ ada regulasinya, sapi yang digunakan untuk karapan sapi itu usianya misalkan di atas 10 tahun misalkan. Nah ini harus ada regulasinya. Jadi apa namanya, kalau di sana kan biasanya, kalau yang saya dengar ceritanya itu sapinya tuh biar larinya kenceng itu disiram kayak apa namanya cabai dulu atau apa. Nah itu biar larinya kenceng, makanya di situ ada regulasinya, misalkan minimal sapinya berumur berapa tahun itu. Terus setiap hari misalkan gizinya harus terjaga, harus ada misalkan surat keterangan dokternya kalau dia itu sehat dan segala macamnya. Nah itu adalah regulasi yang membuat aturannya, yang membuat batasannya, itu macam-macam sekali itu artinya regulasi. Misalkan di situ kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan. Nah kalau di Taiwan misalkan yang membuat regulasi kan pemerintah, misalkan regulasi untuk memakai ini TMS untuk pengajian, misalkan di situ regulasinya pokoknya jam 5 sudah harus selesai misalkan. Nah itu adalah regulasi, contohnya seperti itu aturannya. Misalkan jam 5 semua tempat harus sudah bersih, nah, itu. Terus tidak boleh merokok dan sebagainya. Itu adalah apa namanya regulasi. Nah tipe-tipe lembaga sosial ini juga, ini Pak Puncaraningrat juga membedakan, ada berbagai macam juga. Nah dia tuh membedakannya kalau nggak salah ada 7 tipe. Nah 7 tipe ini itu berdasarkan cultural universal, maksudnya ini dari universal atau secara global yang ada di dunia itu pun mengakui. Nah, yang pertama adalah institusi domestik, yaitu tujuannya memenuhi kebutuhan hubungan kekerabatan. Misal yang tadi itu berdasarkan apa namanya, yang tadi itu kan ada yang sengaja dibuat dan tidak sengaja dibuat, saya langsung lupa itu namanya apa tadi. Nah domestic institution contohnya adalah lembaga perkawinan. Terus ada economic institution, ya ini untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Tadi ada ekonomi, ada keuangan, tadi berbeda ya ekonomi dan keuangannya. Di sini ekonomi itu lebih ke untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya industri. Terus ada institusi pendidikan. Nah institusi pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh pengajaran, contohnya adalah sekolah. Terus ada estetika dan rekreasi, institusi estetika dan rekreasi, contohnya adalah seni. Kesenian di sini karena pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keindahan gitu ya, norma estetika gitu ya, atau kebutuhan akan adanya keindahan atau estetika itu. Ini ada 8 sebentar ini tadi ada 7 atau ada 8 ini, ada 8 ya, ada 8. Selanjutnya adalah scientific institution, ini lebih ke keilmuan itu ya. Yang tadi ada pendidikan, ada keilmuan, ini berbeda. Kalau yang di sini
lebih ke penelitiannya itu ya. Misalkan adalah lembaga penelitian ini, selanjutnya adalah institusi keagamaan. Nah ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk melakukan hubungannya dengan Tuhan. Nah ini kalau ada pertanyaan ini, misalkan untuk apa sih kita beragama, untuk apa sih kita beragama, mungkin itu pertanyaan ini sederhana tetapi apa namanya, kadang-kadang kita nggak terpikirkan oh iya kenapa kita beragama ya kan? Terus kenapa di situ agama ada banyak macamnya. Kalau misalkan beragama itu adalah untuk kebaikan ya. Kalau untuk kebaikan, agama-agama yang lain pun kenapa tidak hanya satu saja, kan agama semua katanya agama Kristen baik-baik untuk mereka, agama Islam baik-baik untuk kita, menurut kita gitu. Mungkin kalau orang Kristen kan tidak menilai kalau agama Islam itu baik untuk orang-orang Kristen itu, dari orang Kristennya. Tapi kalau dari kita kan mengakui kalau agama Islam itu untuk semua orang gitu ya. Nah di sini kenapa kita beragama, kok kenapa agama itu dinilai sebagai apa namanya, kebutuhan dasar. Nah itu kadang-kadang kalau ada yang bertanya seperti itu, kadang-kadang kita nggak pernah terpikirkan oh iya kenapa kita beragama. Nah ini saya baru di kemarin diskusi sama orang itu, kok kenapa kita beragama. Nah itu barangkali kalian juga akan berpikir oh ya kenapa kita beragama ya. Kalau beragama untuk apa namanya, mencari surga kayak gitu, itu semua agama pun juga ada gitu ya. Mencari kebaikan pun, semua kebaikan juga ada. Kayak ini saya nggak punya waktu untuk bercerita panjang lebar kenapa kita harus beragama ini. Nanti biar kalian tanyakan kepada guru agamanya, ada ya di sini ya. Kalau dari apa namanya, jadwalnya itu kayaknya ada itu PAI itu. Terus selanjutnya adalah political institution atau institusi politik yang di sini dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berkelompok atau bernegara. Contohnya adalah partai politik. Politik itu mengatur kehidupan bermasyarakat kita gitu ya. Dan selanjutnya adalah somatic institution. Nah ini lebih ke kebutuhan jasmani gitu. Yang di situ adalah contohnya adalah klub olahraga gitu ya, klub olahraga. Nah ini yang tadi dari Kuncara Ningrat ya, ada 8 pembagian ini, dan itu berdasarkan dari apa namanya, cultural universal yang disitu. Kalau cultural universal itu ada 7 kan, tapi kalau Kuncara Ningratnya itu ada 8. Nah ini slide terakhir kita tadi kita membahas tentang lembaga sosial itu seperti apa. Nah lembaga sosial itu berbeda dengan organisasi sosial itu ya. Perbedaannya itu apa? Yang pertama adalah lembaga sosial itu lebih orientasinya ke kebutuhan dan lebih ke kebutuhan pokok. Kalau organisasi itu lebih ke tujuannya, karena organisasi itu apa namanya, punya tujuan yang kadang-kadang itu bukan kebutuhan pokok gitu ya. Contohnya kalau misalkan organisasi apa namanya, kedaerahan gitu. Organisasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, misalkan untuk berkelompok dengan sesama kita yang dari sesama daerah itu, misalkan dari Jawa Tengah kumpul dengan orang-orang Jawa Tengah. Kalau lembaga sosial lebih ke kebutuhan pokoknya, tadi contohnya sekolah itu semuanya butuh gitu ya. Terus lembaga sosial lebih ke peranannya, kalau organisasi
lebih ke tugasnya. Kalau lembaga sosial lagi itu lebih ke pengakuan karena membudayanya sudah jadi tradisi. Kalau organisasi itu pengakuannya karena resminya didirikan secara resmi, itu berbeda. Kalau lembaga sosial lebih ke norma, kalau organisasi sosial lebih ke kemampuan antar individunya. Nah, ini di sini dijelaskan lebih dijelaskan sangat terperinci perbedaan antara lembaga sosial dan organisasi sosial. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ini? Habis ini kalian akan ada kelas lagi ya, kelas KF ya. Oh, nggak ada, setelah ini nggak ada kelas. Jadi KF nya libur ini ya, setelah ini ya. Nah, itu tadi kita tentang lembaga sosial. Karena kenapa kita perlu membahas tentang perbedaan antara lembaga sosial dan organisasi sosial, karena namanya lembaga atau institusi itu kan hampir sama dengan organisasi ya. Kalau misalkan kayak sekolah di situ juga ada organisasinya. Nah, ini tapi organisasi itu lebih luas gitu ya, lebih luas. lembaga sosial lembaga sosial yang lebih luas gitu ya. Kalau organisasi sosial itu ada di dalamnya gitu ya. Nah, itu kenapa biar kita tahu saja yang lembaga sosial itu seperti apa, organisasi sosial itu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang perlu dipertanyakan? Kalau saya sarankan itu tetap harus baca bukunya gitu ya. Soalnya ini materinya banyak sekali dan mungkin yang saya sampaikan itu hanya sepenggal gitu ya. Ya sepenggal yang saya pikir itu adalah yang paling penting gitu ya. Yang lainnya tuh kalau kalian baca itu akan lebih jelas lagi gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya adalah tugasnya. Ini tugas ketiga kita. Tugasnya itu gampang-gampang ya. Yang pertama adalah berikan 3 contoh lembaga sosial masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, kalian tadi kan sudah mempelajari apa itu lembaga sosial. Nah, lembaga sosialnya orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan itu apa aja sih? Kalian berikan contohnya minimal 3 ya. Terus soal yang kedua ini berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu adalah kerugian dan manfaat modernisasi yang secara langsung kalian rasakan. Nah, ini biar yang pertemuan kemarinnya itu kalian juga mempelajari lagi nih. Nah, ini jadi ada dua soal. Yang pertama adalah contoh lembaga sosialnya, terus yang kedua adalah kerugian dan manfaat modernisasi yang langsung kalian rasakan. Nah, ini soalnya mudah banget ya, ini dikumpulkan 2 minggu lagi, 4 Januari ya. Ini bukan 2 minggu lagi, ini tahun depan, ini dikumpulkan tahun depan. Masih lama ini, masih lama. Ini 4 Januari kayak ini seminggu lagi nih. Kayaknya seminggu lagi. Tahun depan, jangan khawatir, masih tahun depan. Nih tugas kita. Tahun depan kalian pada kemana ini? Jangan-jangan pada nonton kembang api. 3 hari lagi tahun depan.
ada kembang api di Taipei ini mungkin ini. Tapi kalau saya nggak tahu ini, saya belum pernah ke sana. Tahun kemarin juga nggak ke sana, atau nggak boleh itu. Wow, malah samping rumah. Berarti kelihatan dari rumah ya. Atau biasanya kalian nggak boleh keluar ini kalau malam malam minggu, malam tahun baru. 4 tahun belum pernah nonton tahun baru. Waduh, ini malah yang lebih lebih senior lagi dari saya ini. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau misalkan apa namanya, penjelasan saya kurang jelas, ini di slide-nya sudah saya buat sejelas-jelasnya, seringkas-ringkasnya. Kalau misalkan di slide ini masih belum jelas lagi, saya rekomendasikan itu baca bukunya gitu. Paling direkomendasikan itu baca bukunya gitu ya. Kalau itu kalian akan jelas sekali gitu. Walaupun kalau baca bukunya itu saya juga harus berkali-kali bacanya, kadang-kadang satu kalimat itu dibaca 2 kali baru mudeng gitu ya. Tapi itu lebih, kalian kalau misalkan belajar di situ akan lebih paham banget gitu. Kalau di sini kan kadang-kadang kata-katanya ada yang abstrak kayak gitu ya, ada yang abstrak, misalkan kayak apa tadi, misalkan integrasi itu seperti apa sih gitu. Nah itu kalau kalian baca bukunya harusnya akan menjadi lebih jelas gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita dari mulai nggak doa dulu ya. Nah kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini kita ketemu lagi di tahun depan ya. Tahun depan. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.